Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul jiran, hak dan kewajiban bertetangga. Hak kewajiban bertetangga. Al-jaru, apa itu al-jaru? Tetangga itu siapa? Ya, siapa itu tetangga? Al-jaru, tetangga itu adalah man, orang, jawarat, yang berdampingan, berderet, daruhu, rumahnya, daroka, dengan rumahmu. Ya, jadi rumah yang berdampingan dengan kita itu adalah rumahnya tetangga kita. Ila arba'ina daran, sampai 40 rumah. Jadi 40 rumah dari rumah kita, ya, min kulli janibin, dari setiap penjuru atau sisi, dari setiap sisi atau penjuru, sampai 40 rumah dari rumah kita, itu namanya tetangga atau aljar. Walahu, bagi dia, punya hak, alaika, atas kamu. Artinya kamu punya kewajiban atas dia sebagai tetangga. Dia juga punya kewajiban kepada kita. Gitu. Jadi sama-sama saling punya kewajiban dan hak dan kewajiban. Ya, alaika hukukun, hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban dari tetangga atau terhadap tetangga? Minha, diantaranya, antabda'ahu bisalami. Ya. Hendaknya mengawali salam. Ya, mengawali salam. Jadi saling mengawali itu. Tuh, kalau para sahabat itu begitu. Ketika ketemu dengan sahabat yang lain itu, semuanya pada ingin mendahului mengucapkan salam gitu. Ya, Ali ketemu dengan Umar. Ali ingin assalamualaikum, Umar juga assalamualaikum gitu. Ingin segera saling mendahulukan salam karena itu pahalanya besar. Ya. Pahalanya besar. Jadi yang pertama, hak dan kewajibannya adalah memulai membaca salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa antasna'a ma'ahul ma'rufa, dan hendaklah berbuat ma'ahu, besertanya, bersamanya atau terhadapnya, al-ma'rufa, kebaikan. Kebaikan itu ada al-ma'ruf, ada al-khair, ada al-ihsan. Itu artinya kebaikan, ya. Apa bedanya? Kalau al-ma'ruf itu kebaikan yang sesuai dengan urep. Urep itu apa? Kebiasaan atau kebudayaan yang ada di tempat itu. Ya. Kalau kita mengucapkan salam, kebiasaan di situ itu lebih kepada pengucapan assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, seperti umpamanya dalam berdagang atau belanja, kita harus mengucapkan apa? Saya mau beli ini, gitu kan? Oh ya, berapa harganya? Sekian. Ya, saya ambil. Kalau menurut Imam Syafi'i itu harus diucapkan akadnya.
saya beli telur 1 kilo, ini uangnya 30.000, ya, semoga bermanfaat, ya, gitu. Jadi ada apa? Ada akadnya. Tapi kalau kebiasaannya di daerah itu tidak perlu pakai akad seperti itu, cukup dengan Mas, telur 1 kilo, uangnya, kembaliannya nih, ya saya ambil. Jadi tidak perlu diucapkan seperti akad yang formal gitu, karena kita tidak biasa seperti itu, ya. Nah, itu ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang sesuai dengan adat istiadat yang ada di situ. Nah, itu berbuat kebaikan. Kalau al-khair itu kebaikan yang lainnya yang sesuai dengan ajaran agama, agama Islam dan sebagainya. Walaupun tidak sesuai dengan adat budaya. Kalau al-ihsan kebaikan yang lebih baik, gitu. Ya, wabil walidaini ihsana, dan terhadap orang tua itu kamu berbuat lebih baik. Kalau orang tua kepada kita memberi, dulu suka memberi 10.000, maka semestinya setelah kita jadi orang kaya memberinya itu 2 kali lipat. Itu ihsan, gitu. Kalau ada teman yang ngasih uang 2.000, maka kita memberi kepadanya 4.000 atau 3.000. Itu ihsan, ya. Kalau kita nyuruh pada tukang untuk membetulkan sesuatu, biasanya berapa, Bang? 1 hari 100.000. Oh iya, udah kerjakan. Nah, setelah selesai mengerjakan 2 hari, berarti berapa? 200.000. Tapi karena kita ini punya jiwa ihsan, maka ngasihnya 250.000. Ya, itu ihsan. Nah, itu ya. Sebaiknya kita itu selalu ihsan, ya, karena Allah memerintahkan agar kita berbuat adil dan berbuat ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan berbuat yang lebih baik. Nah, itu ya, adil. Kalau adil itu orang beri 1, kita kasih 1, itu adil. Orang ngasih 1, kita ngasih 1. Tapi kalau ihsan, orang ngasih 1, kita ngasih 2. Nah, itu perintah dari Allah, ya, al-ihsan. Nah, selanjutnya yang ke berapa itu? Yang ketiga, wa an tukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bihi. Wa an, dan hendaklah tukafi'ahu, berbalas budi, ya, mencukupi berbalas budi, ala ma'rufihi, terhadap kebaikannya, berbalas budi terhadap kebaikannya, idza bada'aka bihi, apabila dia memulai kepadamu berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang memulai berbuat baik kepada kita, maka hendaklah kita juga membalasnya dengan kebaikan pula, gitu. Jangan sampai orang lain memulai dengan baik kepada kita, kitanya malah cuek, berbuat buruk sama dia, atau sama sekali tidak menanggapinya kebaikan itu. Harusnya kita berterima kasih, gitu, bersyukur. Ya, minimal kita mengucapkan terima kasih. Kalau ada orang yang ngasih kebaikan kepada kita, kita tidak bisa memberikan kebaikan lagi dengan materi, maka kita semestinya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas pemberiannya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wa antu addiya malahu alaika minal hukukil maliyati.
Wa antu adia, dan hendaklah memenuhi, ya, memenuhi malahu, hartanya, harta tetangga itu, alaika, yang telah dipinjamkan kepadamu, minal huquqi al maliyati, dari hak dan kewajiban hartanya, hak-hak hartanya, atau sesuai dengan haknya, sesuai dengan haknya. Hendaklah kamu memenuhi atau membayar utang, membayar utang yang dipinjamkan kepada kamu sesuai dengan yang dipinjamkannya, ya. Itu, hendaklah kamu membayar hutang yang dipinjamkan kepada kita sesuai dengan jumlah yang dipinjamkannya. Kalau yang dipinjamkannya itu 1 juta, maka kita bayar lagi 1 juta. Tuh. Boleh nggak pakai bunga? Dipinjamkan 1 juta, bayarnya 1.200.000. Itu namanya apa? Riba. Namanya riba, ya. Kecuali kalau tidak dijanjikan, ya, ngutangin kepada kita 1 juta, kemudian kita bayarnya 1.100.000, padahal dia yang ngutangkan itu tidak minta 100 itu, tapi kita mengucapkan atas nama terima kasih gitu, telah meminjamkan kepada kita 1 juta dalam kondisi tertentu waktu itu, maka kita berterima kasih dengan mengembalikan utangnya 1 juta dan berterima kasih ngasih 100.000 umpamanya. Kalau di bank itu kan ada bunganya pasti. Ya. Kalau di bank itu bunga, ya. Apakah bunga itu termasuk riba atau bukan? Bunga riba apa bukan? Mungkin iya. Ya, mungkin iya, mungkin tidak, ya, karena kita tidak tahu, ya. Apakah riba dengan bunga itu sama? Intinya apa, sama apa tidak? Ya. Riba itu menambah dari uang pokoknya, ya, aziyadah. Itu ada uang tambahan dari uang pokoknya. Meminjamkan 1 juta harus bayar 1.100.000. Itu ada lebihnya. Bunga sama enggak? Iya. Ya. Kemudian yang kedua, riba itu ad'afan mudha'afa. Ya. Berlipat ganda. Artinya melipat gandakan. Niatnya untuk melipat gandakan. Apakah dalam bunga itu ada melipat gandakan? Biasanya mainnya kalinya per bulan apa gitu. Iya. Naik berapa persen? Iya. Itu termasuk pelipat gandaan yang besar enggak? Besar. Kalau termasuk pelipat gandaan yang besar berarti itu termasuk riba. Kemudian yang ketiga, dalam riba itu ada kedoliman atau mendolimi orang yang minjam. Jadi kita berbuat dolim kepada orang yang minjam. Kira-kira bunga itu dolim nggak terhadap yang minjam? Mendolimi orang yang pinjam nggak bunga? Iya sih, soalnya nambahin. Nah, berarti kalau begitu bunga bank itu adalah riba. Kemudian riba itu, ya, hasilnya untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri. Apakah bank memperkaya diri enggak? Iya. Memperkaya diri.
Kalau yang pada bekerja di banknya memperkaya diri atau seperti biasanya aja, seperti bekerja yang lain? Gaji pokoknya juga nggak nambah kalau ada yang banyak minjem berarti. Berarti dia cuma digaji sama bosnya doang kan. Digaji sama bos. Tahun ini 3 juta, depannya sama lagi 3 juta. Sama dengan perusahaan yang lain ya. Artinya orang yang bekerja di bank itu sama dengan orang yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan lain kan. Gitu ya. Artinya tidak termasuk orang yang bekerja di bank itu sebagai orang yang melakukan riba, begitu ya. Oke. Para ulama Mesir, Al-Azhar Mesir dulu, Al-Qudama yang dulu ya, ulama-ulama dulu itu mengharamkan bank. Tapi kesininya para ulama mutaakhirin, dulu mutaqaddimin, ini mutaakhirin, ulama mutaakhirin itu tidak mengharamkan bunga bank atau bank. Jadi artinya bunga bank itu tidak sama dengan riba. Ya, itu ulama-ulama sekarang. Kalau ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia di dalam bunga bank itu ada yang tidak termasuk ke dalam riba, ada yang menyerempet sedikit terhadap riba. Maka hukumnya bank itu bukan haram tetapi makruh. Mungkin makruh muharam. Makruh itu apa artinya? Makruh itu kalau dilaksanakan apa? Tidak apa-apa. Kalau ditinggalkan bagus. Kalau dilaksanakan tidak berdosa, kalau tidak dilaksanakan mendapat pahala. Jadi kalau kita ingin dapat pahala ya jangan pinjam ke bank. Kalau kita merasa didolimi oleh bank, jangan pinjam ke bank. Tapi kalau kita tidak merasa didolimi, karena kita malah dibantu oleh bank itu. Kalau tidak pinjam ke bank ya kita tidak punya usaha dan sebagainya, umpamanya. Maka ya niatnya kita jangan niat yang buruk gitu. Jangan niat yang buruk supaya tidak terkena dengan hukum haramnya bank itu. Ya. Oke. Kalau kita mau kerja di bank berarti hati kita harus apa? Harus mengambil apa yang dikatakan oleh ulama Azhar sekarang. Jangan mengikuti ulama Azhar yang lalu. Karena kalau mengikuti ulama Azhar yang lalu itu kerja di bank itu haram. Ya, kita katakan di dalam diri kita bank itu haram, tetapi kita malah kerja di bank. Bagaimana? Ya, jadi selamanya akan haram terus. Jadi kita ngambilnya pemikirannya ulama Al-Azhar yang sekarang. Kalau kita mau kerja di bank. Ya paling aman ya kita tidak bekerja di bank. Kalau ingin aman. Nah, selanjutnya apa? Tadi apa ya? Antu adiyamalahu tadi sudah ya. Hendaklah menunaikan hartanya alaika yang dipinjamkan kepada kamu minal hukukil maliyati sebagai hak kewajiban maliyah. Nah, maliyah itu harta atau finansial kalau dalam bahasa kerennya. Yang kelima wa anta'udahu idza marido. Ta'udah apa makna ta'udah? Ada ya'udu, membesuk. Dan hendaklah membesuk dia tetangga
idza marido, ketika sakit. Gini, Kan? hendaknya menjenguk itu. Hendaklah menjenguk tetangga idza marido, apabila terkena sakit. Sakit apa saja? Sakit kepala, sakit tangan, sakit kaki, sakit perut. Ya. Yang dianjurkan anta'udahu, sebagai hak dan kewajiban untuk membesuknya apabila sakit idza marido. Yang kelima. Al-asadisah, yang keenam, wa tuhanni'ahu idza fariha, dan hendaklah ikut berbahagia, tahniah, mengucapkan selamat gitu. Hendaklah ikut berbahagia, mengucapkan selamat, atau hendaklah mengucapkan selamat idza fariha, apabila tetangga kita itu fariha, bergembira karena mendapatkan kemenangan, dapat juara, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Ya. Jadi hendaklah kita ikut berbahagia dengan mengucapkan selamat. Bukan sebaliknya kan, biasanya tetangga beli TV, kita jadi panas, jadi malah memusuhi gitu. Malah apa TV, paling juga pinjem ke bank duitnya. Mestinya kita mengucapkan, oh selamat, sudah bisa mendapat TV, sudah bisa nonton TV, itu ikut bahagia gitu, ikut senang. Kalau tetangga kita senang, ya. Bukan sebaliknya, ikut sewot ketika tetangga kita senang. Wa tu'azziyahu idza usiba, yang kedelapan. Wa tu'azziyahu, makna tu'azziya? Tu'azziya itu maknahu ikut berduka cita, ikut bela sungkawa. Dan hendaklah ikut berduka cita atau berbela sungkawa kepadanya, pada tetangga itu, idza usiba, apabila tetangga itu terkena musibah. Idza usiba, apabila terkena musibah. Yaitu idza usiba. Jangan ini mah tetangga kena musibah kita malah apa? Memuas-muasin gitu. Puas lo. Celaka ya. Puas. Malah muasin. Bergembira, malah senang. Ya, itu. Yang betul hukukul jiran, ya, ketika tetangga kita tertimpa musibah atau suatu musibah, maka tu'azziyahu, ikut berbela sungkawa. Itu ke berapa? Ketujuh ya. Yang kedelapan, 7 apa 8 itu? Ke 7 ya. Iya, 7. Yang kedelapan, wa alla tata'ammadan nazara ila nisaihi walau kunna khadaman lahu wa antastura auratihi. Ya. Wa alla, dan hendaklah tidak, ini hendaklah tidak ya, karena ada la. Hendaklah tidak tata'ammada, mengarahkan, ya, memalingkan, an-nazara, penglihatannya, ila nisaihi, terhadap wanita-wanita tetangganya. Wanita-wanita tetangganya. Okay.
walau kunna khadaman lahu, walaupun wanita itu pembantu di rumah tetangga itu. Ya. Walaupun pembantu rumah. Wa antasura auratihi, dan walaupun menutupi aurat. Jadi tidak boleh kita ya, matanya jelalatan ketika melihat dari rumah tetangga itu keluar wanita yang cantik. Apakah itu istrinya atau anaknya, bahkan walaupun pembantunya. Ada pembantunya yang rada sedikit cantik, diliatin ya. Berarti Dimainin. nggak boleh ngeliat. Nggak boleh kalau di sini ya. Ini hak hukukul jiran bagi orang muslim ya, bagi orang muslim atau muslimat. Jadi tidak boleh mengarahkan pandangan kepada wanita-wanita tetangga kita, walaupun itu pembantunya, dan walaupun tetangga wanita itu menggunakan jilbab atau menutup aurat, walaupun itu. Apalagi kalau tidak menutup aurat, lebih-lebih tidak boleh ya. Nah itu yang ke-8. Yang ke-9, wa anturadda anhul makruha biqadri ma tasati'u. Wa anturadda anhu, dan hendaklah menutup atau menyembunyikan darinya al makruha, rasa tidak suka. Nah, jadi kalau semuanya kita merasa tidak suka kepada seseorang dari tetangga kita, kita harus menyembunyikan perasaan itu. Cukup di dalam diri kita saja. Ya, kita sembunyikan, kita tutup. Kebencian atau rasa tidak suka kita kepada tetangga itu. Bagaimana cara menutupinya? Biqadri ma tastati'u. Ya, semampunya, semampu kita. Biqadri, sesuai dengan kemampuan kita. Biqadri ma tastati'u, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi bagaimana kita menyembunyikannya itu? Kalau bisa tetap kita tertawa gitu, tersenyum, ngobrol-ngobrol yang baik. Ya. Kalau tidak bisa ngobrol, tidak bisa tersenyum, ya minimal diam aja udah. Ya, diam aja, jangan terus keluar sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi menjaga diri, menjaga rahasia keburukan-keburukan dari tetangga kita. Ya, ikut menjaga rahasianya. Ada tamu yang datang ke situ, Pak, emangnya si Anu itu begini begitu keburukannya disebutkan. Ya kita sembunyikan. Karena itu tetangga kita. Oh, saya tidak tahu. Kata siapa itu? Kata si Anu, ini dan sebagainya. Ah, mungkin sampean salah dengar kali. Sampean salah informasi dan sebagainya. Oh gitu ya. Jadi kita ikut menyembunyikannya, menutupi aibnya. Nah, menutupi sesuatu yang tidak disukai oleh kita. Nah, itu yang ke-9. Dan yang ke-10, wa antuqabilahu bil basyashati wal ihtirami. Wa antuqabilahu, dan hendaklah menyambut, ya, menemui tetangga itu, ya, bil basyashati, dengan senyum ceria, dengan senyuman, senyum Pepsodent kalau dulu meting, ya.
wal ihtirami, dan penuh penghormatan. Jadi tetap dalam kondisi apapun kita tetap tersenyum terhadap tetangga kita dan penuh penghormatan, saling menghormati, ya. Saling tersenyum dan saling menghormati. Itu yang ke-10 ya. Jadi ada 10 hak dan kewajiban kita sebagai muslim terhadap tetangga kita. Apa dasarnya kita ini harus melaksanakan itu, hak dan kewajiban itu terhadap tetangga? Dasarnya adalah dua hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa, man kana yang yu'minu, kana yu'minu yang beriman, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Ini berimannya kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada Rasul, pada Rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah atau sebaliknya, dan kepada hari kiamat serta kepada qada dan qadar kita ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan pada hari kiamat, ini terutama yang disebutkan adalah yang intinya, beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Tidak hanya beriman kepada Allah saja, tapi tidak beriman kepada hari kiamat, itu juga salah. Jadi ini mewakili terhadap rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Disebutkan di sini hanya 2. Maksudnya ya semuanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, fal yukrim, maka hendaklah dia memuliakan, menghormati, ya, jarahu, tetangganya. Artinya apa? Artinya kalau kita belum menghormati tetangga, berarti kita belum betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat. Oh, saya sudah beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi sama tetangganya kayak anjing dengan kucing. Nah, ini berarti iman kepada Allah dan kepada hari kiamatnya itu masih dipertanyakan. Gitu ya. Itu kalau tidak baik terhadap tetangga. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, mazala Jibrilu, senantiasa, masih Jibril itu selalu, yusini, ya, senantiasa, mazala senantiasa atau selalu, Jibril yusini, memberikan wasiat kepadaku. Siapa? Jibril ya, malaikat Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku, bil jari, agar supaya ya husnudon atau berbuat baik terhadap tetangga, agar selalu husnudon terhadap tetangga. Bil jari, agar selalu husnudon dengan tetangga. Hatta, sehingga, sampai, donantu, pada, ya, sangkaan aku, annahu, bahwasanya tetangga itu, sayuwarrithuhu, akan memberikan warisan. Ya. Siapa yang memberikan warisan?
ahli waris. ahli waris. Tetangga memberikan warisan enggak? Enggak. Tetapi seolah-olah saking baiknya, saking husnudonnya terhadap tetangga, sehingga seolah-olah dia itu ahli waris kita, gitu. Seperti kepada ahli waris kita. Artinya kita berprasangka baik terhadap tetangga itu seperti kita seperti kita berprasangka kepada saudara-saudara kita. Ya, seperti kita berprasangka kepada ibu kita, kepada bapak kita, gitu ya. Berprasangkanya baik apa buruk? Baik. Jadi selalu berprasangka baik terhadap tetangga. Tapi nyatanya kita ini lebih banyak terkadang ya, lebih banyak berprasangka yang buruk melulu sama tetangga kita. Ya, begitulah. Ya. Walaupun begitu, walaupun kita ini sering disakiti sama tetangga, sering dilecehkan sama tetangga dan sebagainya, kita tetap ya berhubungan dengan tetangga kita secara baik dengan menggunakan hukukul jiran ini, 10 hak dan kewajiban bertetangga. Jadi 10 ya. Nah itu. Mungkin itu dari apa yang dapat kita sampaikan. Ada pertanyaan? Buat yang itu, yang bank itu kan, saya pernah dengar katanya kenapa bank itu ada bunganya. Karena kan setiap naik waktu ya, batasnya itu naik. Nah, kan di dunia ini sendiri gitu, pasti kan semakin lama kan inflasi. Nah, jadi itu kayak 1 juta 5 tahun yang kemarin kan nggak sama 1 juta yang kayak 5 tahun ke depan kan. Jadi kenapa dikasih bunga tuh biar 1 juta yang tahun depan tuh tahun ini tuh sama kayak seharga 1 juta yang tahun depan, tidak ada inflasi itu. Dengar kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Itu alasan yang baik. Artinya kalau memang alasannya seperti itu, berarti bunga bank itu bukan riba kan? Karena kalau riba itu mendolimi orang lain. Kalau itu mendolimi enggak? Enggak. Alasannya masih masuk bahkan membantu kan? Ya, alasannya masuk akal.